Ketemu lagi bersama saya Kang Udin di Kebun Hidroponik, channel Kebun Hidroponik. Ya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan nih tentang salah satu sistem hidroponik yang sering digunakan di Indonesia, di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia ya. Ada banyak ya, berbicara mengenai sistem hidroponik itu ada banyak sistem hidroponik yang sering digunakan dan dipilih terutama oleh para petani hidroponik yang ada di Indonesia. Ada yang namanya sistem rakit apung, kemudian sistem wick, sistem Kratky, sistem NFT, sistem DFT, dan lain sebagainya. Nah, dari semua sistem yang ada tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jadi sistem yang kita ingin pilih untuk bertanam hidroponik ya setidaknya harus mempertimbangkan modal yang tersedia, kemudian kepraktisan gitu ya, kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita bisa memilih sistem hidroponik yang cocok untuk kita gitu ya, lingkungannya, kemudian ya keuangannya juga gitu ya. Nah, di sini di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu sistem hidroponik yang banyak digunakan, yaitu sistem DFT. DFT ini merupakan singkatan dari Deep Flow Technique. Ya, deep artinya apa? Artinya dalam sistem DFT ya, secara istilah secara sederhananya itu adalah ada genangan air nutrisi yang tersisa di dalam pipa yang kita gunakan. Kita lihat sistem DFT yang saya buat seperti ini. Ada banyak sistem DFT ya yang dibuat dengan model bermacam-macam gitu ya. Ya, tentunya ini yang saya buat ini adalah sistem DFT yang berbaring gitu ya, memanjang seperti ini. Ada juga sistem DFT yang bertingkat-tingkat gitu ya, dari atas ke bawah seperti menara gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya dalam sistem DFT yang perlu teman-teman ketahui adalah adanya air yang tergenang. Jadi meskipun pompa mati, pompa aliran air mati ya, tetap saja di dalam pipa itu ada air yang tergenang gitu ya. Ya, setidaknya air yang tergenang itu sampai di dasar net pot gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari sistem DFT. Dengan adanya air yang tergenang, ini akan membuat tanaman lebih aman ketika listrik mati atau tidak, pompa tidak berjalan. Kenapa? Karena di dalam pipa ini masih ada genangan air nutrisi yang tersisa, sehingga si tanaman bisa memanfaatkan air nutrisi yang ada sampai pompa nyala kembali. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika ingin memilih sistem hidroponik yang ingin digunakan oleh teman-teman ya. Kenapa? Kalau misalkan di lokasi teman-teman listriknya kurang stabil atau sering mati lampu ya, ini bisa menjadi pilihan gitu ya. Dan yang berikutnya yang mungkin bisa dipertimbangkan kenapa memilih sistem DFT ya, kita bisa tidak terus menyalakan pompa ya. Seperti saya ini, saya tidak menyalakan pompa secara terus-menerus ya. Kenapa? Ya karena ada genangan gitu ya, dan pompa hanya dinyalakan setiap siang saja, dari pagi mungkin ketika ada sinar matahari hingga sinar matahari terbenam gitu ya. Kalau misalkan sudah terbenam, biasanya saya matikan ya. Nah, ini sistem DFT. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita membuat talang instalasi dengan sistem DFT. Yang pertama adalah jarak antara lubang gitu ya. Jarak antara lubang itu perlu diperhatikan juga. Idealnya sih satu lubang dengan lubang lainnya
itu titik tengahnya itu jaraknya 20. Ada juga yang 15 gitu ya, ada juga yang 10. Tergantung jenis tanaman yang ingin kita tanam. Kalau misalkan jenis tanamannya yang ke atas seperti kangkung gitu ya, pertumbuhannya lebih ke atas gitu ya, itu sebenarnya kita bisa lebih merapatkan antara jarak lubang ini gitu ya. Kalau misalkan jenis tanamannya yang mengembang ke samping gitu ya, seperti selada gitu ya dan semacamnya, itu lebih baik kita renggangkan antara jarak lubang tanamnya gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa 20 cm, 25, 15 itu terserah. Nah, kalau yang saya ini 20 cm antara titik tengah setiap lubangnya gitu ya. Ya biar ideal sajalah, bisa digunakan untuk tanaman yang pertumbuhannya ke atas dan untuk tanaman yang pertumbuhannya ke samping. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan dalam sistem instalasi DFT adalah antara genangan air gitu ya. Nah, ini pastikan ya, genangan air yang tergenang ketika pompa hidup atau pompa mati ini menyentuh dasar netpot, dasar pot tanam ini ya. Ya kurang lebih ya 1 cm lah gitu ya, menyentuh, sehingga si pot tanam ini bisa terendam gitu ya. Nah, ini kemudian netpot ini pot tanam ya, untuk meminimalisir anggaran gitu ya, modal. Nah, bisa menggunakan pot tanam semacam ini ya. Kalau yang saya gunakan ini pot tanamnya dari plastik bekas minuman ya, yang saya lubangi bagian bawah dan sampingnya seperti ini. Ya, ini lebih murah saja daripada beli netpot, dan ini masih bisa digunakan gitu ya. Pertumbuhannya cukup bagus. Nah, seperti ini. Bahkan ini bisa dibandingkan ya, pertumbuhan kangkung dengan menggunakan sistem DFT sama ini menggunakan sistem Kratky ya. Ini sudah hampir 20 hari. Kalau ini baru 10 hari ya, tapi tingginya itu sudah hampir sama gitu ya. Nah, ini menggunakan sistem DFT. Kemudian yang diperhatikan juga bagaimana cara membuat sistem DFT ya. Nah, ini saya menggunakan Viva gitu ya. Kemudian ini saya menggunakan ini stop kran ya, stop kran seperti ini. Sebenarnya yang lebih praktis ada pakai selang hitam ya. Ada, bisa beli di online. Karena dulu saya buru-buru gitu ya, semainya sudah pada besar, jadi saya cari yang ada di kota saya. Ternyata saya akali pakai ini stop kran ini seperti ini ya. Jadi stop kran ini gunanya untuk untuk mengatur volume air keluar gitu ya, sehingga bisa kita kecilkan dan besarkan, sehingga dari pompa ini, dari aliran pompa ini dia mengisi dan dia bisa membagi airnya itu dengan rata sejumlah pipa yang kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Silakan berimprovisasi tersendiri, tidak harus seperti ini. Yang jelas ada sumber air masuk gitu ya ke pipa gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan selang ya, kita bisa, salah satunya bisa menggunakan stop kran seperti ini ya. Kemudian nah, ini di ujung sebelah sini saya gunakan ini dopnya ya, dopnya. Kemudian di sini ada sambungan ya, sambungan pipa ke dop dan ke L ini ya, ke retel L ini. Itu bisa diimprovisasi juga, tidak harus seperti ini. Yang jelas ada air keluar. Kenapa saya buat agak tinggi ya, agar ini ada genangan air, karena kita menggunakan sistem DFT gitu ya. Nah, ini pipanya sebenarnya terlalu kecil ya. Ini terlalu kecil, harus diganti ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat DFT ya, pipa keluarnya itu ya, yang terutama yang ini, itu sebaiknya memilih pipa yang agak besar ya, 2 inci gitu ya. Kalau ini kan setengah ya. Jadi kelemahannya apa? Kelemahannya ketika air dari sumbernya itu di sana,
keluar ke sini, ini keluarnya kurang maksimal. Kalau di sana sumbernya terlalu besar, nanti genangannya akan naik gitu ya, akan naik gitu. Kenapa? Karena keluarannya ini kurang sempurna, kurang besar. Jadi ketika air di sini penuh ya, ini keluar, semua pada keluar, di sini air penuh. Jadi selama ada air di sini, ini jadi terhambat gitu ya. Itu kelemahan. Jadi nanti mungkin saya juga akan ganti dengan yang lebih besar gitu ya. Nah ini ya, seperti ini. Kemudian saya alirkan ke tandon gitu ya, ke tandon nutrisi ini. Nah tandon nutrisi di dalamnya ada pompa gitu ya, pompa naik ke atas ya. Nah ini ketinggian juga harus diperhatikan gitu ya, antara tandon pompa, di mana lokasi pompa diletakkan gitu ya, tempat pompa, kemudian ke atas itu tingginya itu jangan lebih dari 1,20 meter lah gitu ya. Kenapa? Karena ini kan setiap pompa itu punya kemampuan menarik air bermacam-macam. Kalau ini saya 3 meter sebenarnya ya kemampuannya itu. Jadi tingginya ini 120 semeter lebih ya, semeter lebih, ada 120 cm ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Nah ini saya pakai ini ya, gunanya kalau saya matikan pompanya ini saya bisa buka ya kerannya tuh. Tujuannya apa? Agar ini bisa, yang di atas ini ya, bisa mencapai net pot ketika si air nutrisinya dimatikan gitu ya. Sebenarnya ini bisa dinyalakan lah gitu ya. Ini besar ya tuh, kurang lebih seperti ini. Dan yang harus diperhatikan lagi, satu lagi mungkin letak tandon air nutrisi jangan sampai terkena sinar matahari. Jadi harus disimpan di area yang teduh gitu ya. Atau kalau bisa ini bisa dipendam sebagian di dalam tanah. Kenapa? Agar untuk menjaga air nutrisi agar tetap suhunya dingin gitu ya. Ini cocok sekali terutama untuk daerah-daerah yang memiliki suhu panas. Nah ini bisa dipendam di dalam tanah, kemudian bisa ditutup, pastikan disimpan di tempat yang teduh ya, untuk menjaga agar air nutrisinya itu selalu suhunya tetap dingin. Nah itu saja, ini kebetulan saya baru menanam beberapa hari ya, jadi ada pertumbuhan kangkung yang sudah besar. Nah ini jangan lupa ya, berapa ini harus terpendam di air nutrisi si dasar netpotnya ya. Dasar netpot ini ketika menggunakan sistem DFT dia harus terendam di dalam air nutrisi yang terdapat di pipa di dalamnya. Nah oke ya, itu kurang lebih tentang sistem DFT. Silahkan berimprovisasi, yang penting sesuai dengan aturan di sistem DFT. Mau memanjang seperti ini, mau di tingkat-tingkat ya terserah, yang penting sesuai dengan aturan sistem DFT gitu ya. Semua sistem punya kelebihan dan kekurangan. Silahkan sesuaikan saja dengan dana anggaran. Ya mudah-mudahan budidaya hidroponik Anda berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam hidroponik.